Shalom sahabat-sahabat dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa kembali di Reading Bible Time. Pada malam hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan 7. Kini saatnya kita dudukkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita bersatu dalam doa untuk memohon pimpinan dan pengurapan dari Roh Kudus. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dari pagi hingga malam hari ini Tuhan. Saat ini kami akan membaca firman Tuhan dari kitab Bilangan 7 Tuhan. Tuhan Yesus yang memberkati segala RBT-nya Tuhan, supaya berjalan dengan baik. Tuhan Yesus yang berkati juga, supaya kami dapat fokus mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan juga berkati untuk jaringan internetnya, biarlah baik adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terkhusus Kanina Tuhan yang akan memandu RBT pada malam hari ini. Tuhan Yesus yang memberkati, sehingga Kanina dapat menjadi berkat Tuhan bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, hanya dalam Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silahkan Kanina. Thank you, Livia. Selamat malam semuanya. Pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Bilangan 7. Bilangan 7. Persembahan pada waktu penghabisan kemah suci. Pada waktu Musa selesai mendirikan kemah suci, diurapinya dan dikuduskannya lah itu dengan segala perabotannya. Juga mesbah dengan segala perkakasnya, dan setelah diurapi dan dikuduskannya semuanya itu, maka para pemimpin Israel, para kepala suku mereka, mempersembahkan persembahan. Mereka itu ialah para pemimpin suku yang bertanggung jawab atas pencatatan itu. Sebagai persembahan dibawa mereka ke hadapan Tuhan 6 kereta beratap dengan 12 ekor lembu. Satu kereta untuk 2 orang pemimpin dan 1 ekor lembu untuk 1 orang pemimpin. Lalu mereka membawa semuanya itu ke depan kemah suci. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Terimalah semuanya itu dari mereka, supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Diberikanlah semuanya itu pada orang Lewi sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing." Lalu Musa menerima kereta-kereta dan lembu-lembu itu dan memberikannya kepada orang Lewi. 2 kereta dengan 4 ekor lembu diberikannya kepada Bani Gerson, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka. Dan 4 kereta dengan 8 ekor lembu diberikannya kepada Bani Merari, sesuai dengan keperluan pekerjaan mereka di bawah pemimpinan Itamar, anak Imam Harun itu. Tapi kepada Bani Kehat tidak diberikannya apa-apa, karena pekerjaan mereka ialah mengurus barang-barang kudus yang harus diangkat di atas bahunya. Lagi, para pemimpin mempersembahkan persembahan penghabisan mezbah pada hari mezbah itu diurapi. Para pemimpin membawa persembahan mereka ke depan mezbah itu. Tuhan berfirman kepada Musa, "Satu pemimpin setiap hari haruslah mempersembahkan persembahannya untuk mentahbiskan mezbah itu. Yang mempersembahkan persembahannya pada hari pertama ialah Nahason bin Aminadab dari suku Yehuda. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya, ditimbang menurut shikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan sepukul shikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu. 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Nahason bin Aminadab. Pada hari kedua, Netaneel bin Zuar, pemimpin suku Isakar, mempersembahkan persembahan. Sebagai persembahannya dipersembahkannya 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 shikal emas beratnya, berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Netaneel bin Zuar. Pada hari ketiga, pemimpin Bani Zebulon Eliab bin Helon. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 shikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak 70 shikal beratnya. Ditimbang menurut shikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan,
10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliab bin Helon. Pada hari keempat, pemimpin Bani Ruben, Elizur bin Shader. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan dan untuk korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elizur bin Shajaur. Pada hari kelima, pemimpin Bani Simeon, Selumiel bin Yuris Yadai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Selumiel bin Yuris Yadai. Pada hari ke-6, pemimpin Bani Gad, Eliasaf bin Rehuel. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban menghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu. 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Eliasaf bin Rehuel. Pada hari ke-7, pemimpin Bani Efraim, Elisama bin Amihud. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak. 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu. 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Elisama bin Amihud. Pada hari ke-8, pemimpin Bani Manasye, Gamaliel bin Pedasur. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan. Seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Gamaliel bin Pedasur. Pada hari ke-9, pemimpin Bani Benyamin, Abidan bin Gideoni, persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan 1 bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya. Ditimbang menurut sikal kudus, keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. 1 cawan 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa, dan 2 untuk korban keselamatan, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Abidan bin Gideoni. Pada hari ke-10, pemimpin Bani Dan, Ahiezer bin Amisyaddai. Persembahannya ialah 1 pinggan perak, 130 sikal timbangannya,
dan satu bokor penyiraman dari perak 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan, 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahiezer bin Amishadai. Pada hari ke-11, pemimpin Bani Asyir, Pagiel bin Okran. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran. Seekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Pagiel bin Okran. Pada hari ke-12, pemimpin Bani Naftali, Ahira bin Enan. Persembahannya ialah satu pinggan perak, 130 sikal timbangannya, dan satu bokor penyiraman dari perak, 70 sikal beratnya, ditimbang menurut sikal kudus. Keduanya berisi tepung yang terbaik, diolah dengan minyak untuk korban sajian. Satu cawan, 10 sikal emas beratnya, berisi ukupan, seekor lembu jantan muda, seekor domba jantan, dan seekor domba berumur setahun untuk korban bakaran, seekor kambing jantan dan korban penghapus dosa, dan untuk korban keselamatan 2 ekor lembu, 5 ekor domba jantan, 5 ekor kambing jantan, dan 5 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan Ahira bin Enan. Itulah persembahan penghabisan mezbah dari pada hari mezbah itu diurapi dari pihak para pemimpin Israel, yaitu 12 pinggan perak, 12 bokor penyiraman dari perak, 12 cawan emas. Beratnya tiap-tiap pinggan adalah 130 sikal perak dan beratnya tiap-tiap bokor penyiraman adalah 70 sikal. Segala perak perkakas-perkakas itu ada 2.400 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Selanjutnya 12 cawan emas berisi ukupan. Tiap-tiap cawan 10 sikal beratnya ditimbang menurut sikal kudus. Segala emas cawan itu ada 120 sikal beratnya. Segala hewan untuk korban bakaran itu ialah 12 ekor lembu jantan, 12 ekor domba jantan, 12 ekor domba berumur setahun, dengan korban sajiannya juga 12 ekor kambing jantan untuk korban penghapus dosa. Segala hewan korban keselamatan itu ialah 24 ekor lembu jantan, 60 ekor domba jantan, 60 ekor kambing jantan, 60 ekor domba berumur setahun. Itulah persembahan penghabisan mezbah sesudah mezbah itu diurapi. Apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah dari antara kedua kerub itu. Demikianlah ia berfirman kepadanya. Amin. Ya, kita boleh baca bersama-sama ya, Liv ya. Mengucap syukur pada Tuhan, kita boleh melihat bagaimana ada kedua belas pemimpin suku Israel yang Tuhan bawa gitu ya di firman ini di bilangan 7 kita sama-sama baca ya mengenai persembahan gitu ya dan segala sesuatu yang mereka siapkan untuk pekerjaan Tuhan gitu kan. Tadi Tuhan bilang itu untuk kemah pertemuan kan ya. Nah, di sini kita sama-sama baca bahwa mereka tuh memberikan yang terbaik dan ada aturannya ya. Tadi kita baca ya segini berapa beratnya, terus ada untuk hewannya ada berapa banyak gitu ya. Dan setiap pemimpin suku itu sama gitu ya. Di sini kalau aku melihat highlight buat aku kita sama-sama belajar untuk memberikan yang terbaik gitu kan untuk pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Karena di sini kan Tuhan bilang untuk kemah pertemuan yang diberikan kepada orang Lewi gitu ya. Dan itu banyak banget yang dibutuhkan. Kalau kita lihat tadi ada hewannya tuh banyak banget, ada total ada 60 untuk 60 itu untuk satu hewan gitu ya. Ada beberapa jenis hewan tadi kita baca sama-sama. Kemudian juga untuk alatnya gitu ya, beberapa sikal perak dan sikal emas beratnya gitu. Jadi benar-benar khusus dan ada aturannya. Nah, sama-sama kalau aku lihat di sini bahwa buat aku highlightnya adalah
pekerjaan Tuhan tuh butuh banyak daya gitu ya, butuh banyak tenaga, butuh banyak waktu gitu ya. Untuk zaman kita, zaman now gitu ya, butuh tenaga, waktu, makanan juga ya, dan uang itu. Itu semua tuh untuk yang dibutuhkan untuk segala sesuatu pekerjaan Tuhan, untuk jiwa-jiwa yang Tuhan mau raih gitu kan, demi kemuliaan namanya untuk dapat diselamatkan. Dan di sini aku ngajak sama-sama, mari kita sama-sama bergerak gitu ya, untuk selalu memberkati pekerjaan Tuhan. Dan kita sama-sama memohon pimpinan Tuhan untuk kita diberikan kepakaan demi kemuliaan namanya. Itu sih buat aku. Kalau kamu gimana, Rif? Iya, terima kasih Kak atas sharingnya malam hari ini. Betul banget yang tadi Kakak sharingkan juga karena apa yang kita miliki dunia ini tuh adalah milik Tuhan gitu semuanya, bukan milik aku, bukan milik Kakak, bukan milik kita semua gitu. Jadi apa yang kita miliki itu harus dikembalikan juga ke Tuhan. Apalagi uang ya Kak, uang itu kan sangat-sangat sensitif juga gitu. Dan uang itu memang kebanyakan orang itu sulit untuk dapat dikembalikan lagi ke Tuhan. Padahal itu juga bukan uang kita gitu. Itu uangnya Tuhan. Contohnya itu mengembalikannya bukan 100% yang sampai kita nggak punya uang gitu Kak. Tapi kayak kasih perpuluhan setiap bulannya. Kemudian juga berbagi ke orang-orang untuk memberkati banyak orang yang kesulitan gitu. Ya kayak misalkan kita juga mungkin uang kita cuma ada 100.000 nih di rekening gitu, tapi, ada orang yang kesulitan. Nah, apakah kita bisa memberikan semuanya gitu untuk orang tersebut, atau kita malah jadi pelit gitu. Nah, itu juga masih aku pelajari gitu, masih aku praktekin juga karena bagi aku juga sulit banget gitu waktu awal-awal, tapi kita harus ingat bahwa semua yang kita miliki itu adalah milik Tuhan, bukan milik aku, bukan milik kita semua. Maka dari itu kita nggak boleh menjadi orang yang pelit, kayak gitu kalau dari aku. Boleh mungkin langsung ke Mas ya Kak? Boleh, silakan Livia. Ayat emas kita terambil dari, sama-sama kita baca, dari Bilangan 7 ayatnya yang kelima. Terimalah semuanya itu dari mereka supaya dipergunakan untuk pekerjaan pada kemah pertemuan. Berikanlah semuanya itu pada orang Lewi, sesuai dengan keperluan pekerjaan masing-masing. Amin. Mari kita menutupnya dengan mengucap syukur dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu Tuhan dalam Bilangan 7. Engkau yang juga mengingatkan Tuhan dan menegur Tuhan setiap kami. Sehingga Tuhan, karena misimu Tuhan untuk menyelamatkan banyak jiwa Tuhan, sebanyak-banyaknya, dan biarlah setiap kami yang mendengar, kami selalu Tuhan dipimpin oleh kuasa rohmu yang kudus, sehingga kami tergerak, terbeban Tuhan. Biarlah beban itu boleh tidak hanya timbul sekali-sekali, tapi senantiasa, karena begitu besar Tuhan yang harus kami kerjakan untuk kemuliaan namamu Tuhan, bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman kebenaran-Mu, bahwa kami Tuhan untuk dipertemukan setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kami juga rindu boleh kembali esok malam untuk membaca firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan kami rindu Engkau yang memberikan waktu, kesempatan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Nina untuk pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Baik, demikianlah pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Bagi sahabat-sahabat yang rindu untuk menjadi bagian dari Reading Bible Time, boleh menghubungi kami di nomor telepon 087 780 494 771. Sampai jumpa kembali di Reading Bible Time pada esok hari, Selasa 25 Februari 2025 pada pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Shalom. Shalom.